Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas materi modul 1 tentang fungsi, ragam, dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional, yang artinya jika kita bangga menjadi warga negara Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua adalah lambang identitas nasional atau jati diri seseorang. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai suku bangsa. Dan yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan daerah. Yang berikut adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Ini biasanya dipakai oleh anggota dewan, MPR, presiden dalam mengikuti rapat umum maupun dalam menerima tamu. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Biasanya digunakan oleh anak TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga adalah alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Fungsi bahasa daerah. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan daerah. Yang kedua, lambang identitas daerah. Yang ketiga, alat penghubung antar masyarakat daerah. Yang kedua, fungsi bahasa asing. Yang pertama, sebagai alat penghubung antar negara. Yang kedua, alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern. Yang ketiga, alat pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Berikut faktor munculnya ragam atau laras bahasa. Ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, berdasarkan kajian sosiolinguistik. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, waktu. Yang kedua, tempat. Yang ketiga, sosiokultural. Itu untuk orang yang berpendidikan dan orang awam. Yang keempat, situasi, yaitu bahasa resmi dan tidak resmi. Yang kedua, berdasarkan fungsi. Yang pertama, ragam ringkas dan lengkap. Yang kedua, ragam baku dan non-baku. Yang ketiga, ragam lisan dan tulisan.